Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayolah ikhwan azakumullah, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tentunya enggak semua pertanyaan bisa terjawab. Yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang tadi di dalam muqaddimah saya bacakan tentang memberi kemudahan orang yang terlilit utang. Bagaimana jika hal itu terjadi pada orang kaya yang punya mobil atau harta yang lain tapi dia berutang? Ya dia harus menjual hartanya untuk membayar hutangnya. Jadi harta yang ada, apakah dia punya tanah, dia punya rumah, dia punya kebun, punya yang lain, dia jual untuk membayar hutangnya. Sebab membayar hutang hukumnya wajib. Membayar hutang hukumnya wajib. Jadi makanya Islam itu mengajarkan kita mudah dan sederhana. Kita mampu punya uang, kita beli. Tidak, kita sabar terhadap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Dan itu yang terbaik buat kita. Kadang-kadang sekarang kan ditawarkan berbagai macam barang untuk kita utang dengan kredit. Akhirnya hidupnya penuh dengan utang. Rumahnya utang, mobilnya utang, motor utang, sampai perabot rumahnya utang. Gimana kalau dia meninggal jadi beban buat istri dan anaknya? Mampu beli, dia beli enggak, sudah. Dan ini saya jelaskan bagaimana kiat-kiat supaya kita tidak dililit oleh hutang. Di buku Ruh Seorang Mukmin Tergantung dengan Hutangnya. Buku itu juga baru terbit bersamaan dengan buku ini. Adab untuk ilmu. Cuma saya nggak sempat bawa bukunya, nggak mampu untuk bawa. Ya, untuk antum di sini. Jadi itu buku tentang bagaimana utang dan adab etika utang piutang. Dan bagaimana kiat-kiat supaya kita tidak dililit oleh hutang. Saya sebutkan di sini. Dari dalil Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan para salafus saleh dan para ulama yang sekarang ini. Bagaimana adab kita terhadap mantan guru kita yang tidak memiliki akhlak. Kalau kita bisa memberikan nasihat yang terbaik buat dia, kita berikan nasihat. Artinya kita mungkin pernah belajar kepada orang itu tentang manhaj yang benar. Kemudian dia berubah. Atau dia mengikuti pemahaman yang sesat, bisa terjadi. Orang yang dapat hidayah, kemudian dia keluar dari hidayah, bisa terjadi. Maka kita nasihat dengan cara yang baik. Kita kirimkan surat, atau SMS, atau telepon. Kalau kita nggak pernah telepon, ya kirim surat kepada dia, agar dia memahami bahwa dia salah, dia keliru, dia menyimpang. Dan kita doakan agar dia kembali ke jalan yang baik. Artinya nasihat tetap, nasihat dengan cara yang baik. Dalam menuntut ilmu, bolehkah seorang belajar kepada satu ustaz saja? Ya boleh saja, cuma para ulama terdahulu belajar dengan ratusan guru. Cuma waktu awal-awal, nggak apa-apa dengan satu ustaz supaya kita paham, selesai satu kitab, kemudian kita belajar lagi kepada ustaz yang lain. Yang memang mereka menguasai Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan kita nggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah, nggak boleh kita belajar. Ingat, kita nggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Sebab Nabi menyebutkan, Inna min asyratis sa'ah ayul tamasal ilmu indal asaghir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu orang belajar kepada al-asaghir, yaitu ahlul bid'ah. Jadi enggak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah. Bagaimana seorang belajar tentang ilmu teknik, mesin? Boleh, artinya ini wajib kifayah. Yang wajib ain kita menuntut ilmu syar'i. Seorang menjadi dokter atau insinyur teknologi atau mesin atau yang lainnya, ini manfaat buat kaum muslimin. Tapi wajibnya wajib kifayah. Sebagian nuntut, yang lain gugur kewajibannya. Tapi yang harus diingat, dia juga wajib menuntut ilmu syar'i. Artinya orang-orang yang belajar tentang ilmu kedokteran atau segala macam, dia sampai gelar doktor, profesor atau yang lainnya, tetap menuntut ilmu itu wajib bagi mereka. Jadi nggak bisa dikatakan saya kan sudah tahu tentang ilmu teknologi segala macam. Ya antum belum tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Antum belum tahu bagaimana berwudu, bagaimana sholat, bagaimana yang lainnya. Bahkan kebagian dari mereka hanya tahu yang zahirnya saja dari dunia ini, tapi tentang akhirat tidak tahu sama sekali. Allah sudah ingatkan dalam surah Ar-Rum
ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang apa yang lahiriah dari kehidupan dunia, tapi tentang akhirat mereka tidak tahu. Maka wajib dia untuk belajar. Ilmu syar'i ini wajib. Kalau soal itu yang tadi saya sebutkan tentang ilmu teknologi, kedokteran, ini sifatnya kifayah, wajib kifayah. Bagaimana dengan perguruan tinggi Islam yang mengajarkan ilmu filsafat, kemudian tasawuf, apakah bisa bermanfaat untuk generasi Islam? Tidak bermanfaat. Dan dulu tokoh-tokoh filsafat dan tasawuf, mereka menyesal. Di akhir hayatnya mereka menyesal mempelajari ilmu yang demikian. Seperti Fakhrul Razi dan yang lainnya menyesal di akhir hayatnya boleh belajar ilmu filsafat. Orang-orang tasawuf menyesal di akhir hayat kenapa mereka belajar ilmu tasawuf. Dan sudah tercela sejak awal. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man tasawwafa awwalan nahari la yakunu dhuhran illa ahmaq. Dan barang siapa yang belajar ilmu tasawuf di pagi hari, maka sore hari atau siang hari dia sudah jadi orang yang bodoh, pandir. Hingga dibenarkan. Jadi para ulama sudah mencela ilmu-ilmu yang seperti itu sejak awal. Enggak boleh kita belajar ilmu yang demikian. Dan kalau diajarkan di perguruan tinggi, yang tidak akan maju umat Islam. Justru yang diajarkan ilmu syar'i ini, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kalau antum mampu, kalau antum sebagai dosen yang pernah antum juga mendapatkan ilmu itu, sekarang antum sudah tidak mempelajari ilmu itu. Coba antum sampaikan Quran dan Sunnah kepada mereka. Dan mereka mengakui bahwa ilmu yang mereka pelajari tidak bermanfaat. Pernah ada beberapa ikhwan kita yang menuntut ilmu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf ini. Kemudian dia menyampaikan kepada dosennya, dia di pasca sarjana, dia sampaikan tentang ilmu yang diajarkan, bahwa ilmu itu tidak bermanfaat, disampaikan keterangan dalilnya. Dia mengatakan bahwa saya nggak tahu bahwa ini tidak bermanfaat. Selama ini tidak tahu bahwa ini yang ilmiah, kata dia, yang dibawakan dalilnya dari Quran dan Sunnah ini yang ilmiah. Dia akui. Kalau dia masih mendengar nasihat, dia akui bahwa itu apa yang dia kaji, yang diajarkan tidak bermanfaat. Jadi ini saya sampaikan karena pernah terjadi. Ada beberapa murid yang menyampaikan kepada dosennya dan dia mengatakan tidak bermanfaat ilmu itu. Ada beberapa majalah menukil pendapat Al-Ghazali, Zakaria Al-Kandahuli dan yang lainnya. Kadang-kadang para ulama menukil pendapat itu selama pendapat itu benar sesuai dengan para ulama salaf. Terkadang disebutkan pendapat tokoh itu karena mereka punya murid, punya pengikut. Tujuannya apa? Supaya mereka mengikuti pemahaman yang benar. Itu diantara kenapa para ulama kadang-kadang menukil pendapat tokoh-tokoh yang sesat dari perkataan mereka yang benar, yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah. Kenapa disebutkan oleh para ulama? Supaya apa? Mereka punya murid, punya pengikut, yang mudah-mudahan mengikutnya dengan dibawakan itu kembali ke jalan yang benar. Itu maksudnya seperti itu. Tapi yang terbaik ya tidak dimuat. Cukup dengan Quran, Sunnah, perkataan para sahabat, tabi'in sudah cukup. Sudah cukup. Nah, pertanyaan dari guru-guru ngaji, bagaimana dia mengajarkan Al-Quran, kemudian diberikan upah, boleh atau tidak? Yang terbaik bagi dia harus mendakwahkan dan mengajarkan ikhlas karena Allah SWT. Adapun mencari nafkah, bisa cari waktu yang lain dia untuk mencari nafkah. Tapi kalau memang dia diberikan dan memang ada yayasan yang memberikan, atau mungkin pemerintah yang memberikan kepada dia, ya dia terima. Boleh dia terima. Tapi jangan dia mengajar atau berdakwah karena fulus itu, karena uang itu. Khawatir nanti amalnya nggak diterima oleh Allah SWT. Itu khawatir demikian. Maka dia usahakan dia untuk mengajarkan lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang yang memaksakan untuk menerima karena dia orang kaya, dia orang mampu,
Ya boleh, kalau untuk menerimanya boleh. Karena dia bukan karena mengharapkan itu, dia diberikan. Tapi jangan sekali-kali mengharapkan sesuatu ketika dia mengajar, dia berdakwah. Ini pembahasan panjang dibahas oleh para ulama dalam beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah ini. Dulu para ulama terdahulu dan juga yang selanjutnya, yang sesudahnya maksud saya, itu mendapatkan jaminan. Umpamanya hakim, qadhi, ulama, imam masjid, atau dia pemberi fatwa, itu dijamin oleh negara. Sehingga dia tidak mengharapkan sesuatu dari umat. Jamin. Kalau sekarang tidak ada jaminan dari negara, maka bagaimana? Ya dia wajib mencari nafkah. Karena ada juga di antara ulama terdahulu yang tidak mau terima uang dari negara itu. Justru dia lebih senang dengan keringatnya sendiri. Jadi ada yang seperti itu. Tentang bolehnya bagaimana kalau dia terima? Ya boleh aja. Seperti dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Karena ulama-ulama itu digaji oleh negara seperti imam-imam di Timur Tengah umpamanya, imam dan muadzin itu dijamin oleh negara. Mereka digaji bulanan seperti di Timur Tengah, seperti itu. Artinya dai-dainya itu tercatat di wizarah, di Kementerian Agama tercatat. Dan mereka dijamin, imam-imam juga muadzin itu tercatat semuanya. Mereka dijamin. Jadi menerima itu bagaimana? Boleh, tapi dia jangan tujuannya untuk mengharapkan uang, kata Syekh Sa'di dan juga kata Syekh Utsaimin. Rahimahumullah. Apakah gelar-gelar yang didapat dari satu instansi termasuk riya? Ya tergantung niatnya. Seperti umpamanya dia mendapatkan gelar LC, MA, doktor atau yang lainnya. Tergantung dari niatnya. Kalau niatnya dia bukan karena itu dan memang itulah yang diakui di masyarakat dengan gelar itu dan memudahkan dia dalam berdakwah, nggak ada masalah. Tapi niatnya dia bukan untuk riya, bukan untuk pamer. Kenapa ustadz-ustadz yang bermasalah tidak pernah muncul di TV? Yang banyak dilihat oleh pemirsa dari orang-orang yang tidak mengikuti manhaj. Ya mudaratnya lebih besar. Kalau muncul, mudaratnya itu lebih besar. Karena apa? Ketika dia muncul, itu orang akan memahami bahwa acara televisi yang lain, yang isinya yang lain, mungkin dia hanya seminggu sekali. 1 jam. Acara yang lain yang maksiat 24 jam. Dan di semua saluran. Ya, kalau dia muncul, orang akan berlomba-lomba beli TV. Karena ustadz itu ngisi di TV, kita pengen dengar TV. Yang tadinya orang tidak lihat TV, semuanya lihat TV. Yang tadi si ibu, istrinya, anak enggak lihat TV, semuanya lihat TV. Kenapa? Alasannya kan kita mau dengar ceramah ustadz fulan. Yang mana yang salah? Mudaratnya lebih besar. Yang kedua, dengan dia masuk, ketika selesai acara itu, yang ada apa? Musik, lagu, maksiat, dan segala macam. Orang anggap, ya karena ustaz itu masuk, berarti musik boleh. Perempuan yang telanjang iklannya, kan di tengah-tengah itu ada iklannya, yang terbuka auratnya, oh berarti boleh. Ditonton juga boleh. Mafsadah, mudarat. Begitu juga yang lainnya. Ketika akan muncul, dia didandanin dulu. Oleh siapa? Oleh perempuan dan dikasih bedak segala macam, ya, dicat mungkin mukanya supaya tambah cakep oleh perempuan yang terbuka auratnya. Dan masih banyak lagi muter-muter yang lain. Makanya dalam Islam ad-darar yuzal, darar itu dihilangkan. Kemudian juga ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat. Mudaratnya banyak. Kalau dihitung satu persatu mungkin puluhan mudaratnya. Mudaratnya puluhan. Jadi bukannya tidak mau, artinya kondisinya belum. Beda kalau di tempat-tempat yang memang di situ acaranya satu aja semua. Acara Islam seperti radio, ada radio kita yang acara tidak ada yang lain, tidak ada iklan yang lain, cuma hanya murattal, pengajian Quran, enggak ada masalah, manfaat. Tapi kalau di situ ada syubhat,
ada maksiat, ada yang lainnya. Ya kita berhati-hati. Khawatir dianggap bahwa maksiat ini menjadi halal dengan sebab dia muncul di tempat itu. Jadi harus darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan semua yang bahaya harus ditolak. Saya sering mendengar beberapa ustadz yang katanya salafi selalu mentahdir ustadz, maksud saya. Jadi biarkan aja. Saya nggak pernah layani. Kok antum sibuk? Ya, saya ditahdir, dibilang syaitan, dibilang dajjal, dibilang segala macam. Nggak usah layani, nggak ada manfaatnya. Sampaikan ilmu kepada umat ini, manfaat. Ya, sampaikan ilmu, baca kitab para ulama, ribuan kitab yang belum sempat kita baca, nulis. Yang banyak orang mengambil manfaat dari buku-buku yang bermanfaat ini. Kenapa harus layani? Antum bantah rudut, dia bantah lagi. Dibantah lagi, bantah. Habis waktu. Buang-buang waktu. Makanya nasihatnya para masyayikh, jangan layani mereka itu. Saya sudah tanya kepada para masyayikh, jangan layani. Tidak ada manfaat sama sekali. Makanya ketika dia muncul, mereka itu muncul, apakah bentuknya majalah, atau di internet, atau yang lainnya, enggak usah dilayani. Kita sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amal, sibukkan kita dengan dakwah yang hak. Kalau dilayani nggak akan ada habisnya. Dan juga nanti akan membantah dengan apa? Dengan emosi, dengan hawa nafsu. Dengan apa? Dengan berusaha untuk membela diri. Nggak ada manfaatnya. Yang terbaik nggak usah layani. Nabi SAW disuruh oleh Allah jangan melayani mereka. Bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh berbicara kepada mereka, dia jalan. Orang ibadur rahman ini jalan. Tidak melayani. Dia jawab dengan perkataan yang sejahtera. Atau berkata dengan Rasulullah. Ini berkata ibadur rahman dalam surah Al-Furqan. Yang berkata Rasulullah, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, wasbir ala ma yaqulun, sabar terhadap apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Tinggalkan mereka. Enggak usah dilayani. Yang melakukan demikian Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apakah memakai peci atau kopiah termasuk adab? Ya, memakai kopiah ini termasuk dalam mukammilatus shalah. Artinya penyempurna salat. Dan itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Bukan termasuk sunnah, bukan wajib, tapi min mukammilat. Termasuk kesempurnaan dalam salat. Artinya beda adabnya seorang talibul ilm dengan yang lain, jelas beda. Saya menabung uang di bank, kemudian ada bunganya. Apakah termasuk riba? Iya. Bunga bank termasuk riba. Bunga bank itu termasuk riba. Disebutkan oleh para ulama bahwa itu adalah riba. Bagaimana? Ya, dia ambil ribanya itu untuk kepentingan umum. Jalan-jalan kaum muslimin, kemudian juga untuk jembatan, untuk WC umum, atau yang lainnya. Jadi bukan untuk kita manfaatkan dan nggak bisa disodakohkan, bukan sodako dari uang kita yang pokok itu. Lebih riba nggak bisa disodakohkan, artinya kita ambil untuk kepentingan jalan kaum muslimin. Saya mampu untuk menunaikan ibadah haji.
Akan tetapi saya masih punya tanggungan hutang. Mana yang dahulukan? Ya kita tanya kepada orang yang memberikan utang kepada kita. Kalau utangnya yang memang temponya beberapa tahun, dia kasih tempo kepada kita utang umpamanya 20 juta. Tapi dia memberikan tempo 5 tahun kepada kita. Kemudian haji kita bisa berangkat tahun ini. Dan utang itu masih bisa kita bayar untuk tahun depan atau tahun berikutnya. Nah, kita gunakan untuk ibadah haji. Kalau utangnya harus dibayar pada tahun ini, kita harus dahulukan hutang. Kalau hutang itu didahulukan dari semuanya. Kalau memang tanggungan hutang kita harus dibayar pada tahun ini, maka harus selesaikan tahun ini hutangnya. Ibadah hajinya kita tunda. Karena hutang harus didahulukan. Disebutkan di halaman 76, siapa yang tidak sabar terhadap kehinaan dalam belajar, maka sisa umurnya ada pada kebutaan dan kebodohan. Apa makna ungkapan ini? Ya, dalam kita menuntut ilmu, jelas kita akan mengalami kesulitan, kepayahan, beban, cobaan, ujian dalam thalabul ilmi. Bagaimana para ulama terdahulu mengalami yang demikian, kita pun demikian. Untuk kita thalabul ilmi tetap ada banyaklah kesulitan, kesusahan. Makanya kita harus sabar. Dan kadang-kadang juga dicela oleh orang, dihinakan oleh orang ketika kita nuntut ilmu. Sabar. Ada orang-orang yang mencela, kok kamu hanya kerjaannya nuntut ilmu saja, nggak berusaha cari nafkah. Kita cari nafkah wajib, nuntut ilmu juga wajib. Kadang-kadang dihinakan, dilecehkan oleh orang. Orang yang nuntut ilmu syar'i, kadang-kadang dilecehkan oleh orang, dihinakan oleh orang. Sabar terhadap pelecehan mereka. Apakah itu saudara kita, apakah famili kita, yang dia punya kedudukan atau jabatan, kita nuntut ilmu di pondok, di pesantren, itu dihinakan. Dianggap kalau pesantren itu hina. Nggak bisa mencari nafkah. Kalau dia nuntut ilmu yang sifatnya kifayah, nuntut ilmu yang umum itu dunia, dianggap dia nanti menjadi pejabat atau punya kedudukan. Dihinakan. Sabar. Orang nuntut ilmu syar'i, insya Allah nggak akan dihinakan oleh Allah SWT. Dihinakan betul oleh manusia, tapi nggak akan dihinakan oleh Allah SWT. Dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Diangkat derajatnya oleh Allah, bukan dihinakan. Maka harus sabar. Kalau kita nggak sabar menuntut ilmu, terhadap celaan orang, pelecehan orang, atau mungkin bantahan dari orang, atau seperti tadi tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ketika menuntut ilmu kita nggak sabar, maka seumur hidup kita akan bodoh dan buta, nggak tahu tentang ilmu syar'i. Kita nggak mau belajar karena takut dicela oleh orang, akhirnya kita nggak belajar. Dengan nggak belajar kita nggak akan paham tentang agama. Itu maksud ungkapan itu. Wallahu a'lam. Tadi disebutkan bahwa amal yang memberatkan timbangan pada hari kiamat adalah akhlak. Bagaimana dengan hadis, yaitu ada satu kartu bitaqah yang tuliskan la ilaha illallah, itu berat timbangannya pada hari kiamat. Bagaimana menggabungkan? Nabi SAW ini nggak bertentangan. Nabi menyebutkan bahwa yang memberatkan timbangan seorang pada hari kiamat takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Tidak bertentangan. Karena tauhid merupakan bentuk daripada takwa kepada Allah. Seorang tidak akan bisa mencapai takwa kepada Allah kecuali dengan mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Enggak bertentangan. Artinya ini diantara seperti dalam hadis Nabi ada banyak amal-amal yang mulia, amal-amal yang utama. Nabi sebutkan berapa amalan. Tidak menafikan amalan yang lain yang utama juga. Tidak menafikan. Nabi sebutkan kadang 3 amalan yang utama, kadang-kadang 4 amalan yang utama, kadang-kadang 5. Enggak menafikan. Itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Sebab antara satu hadis dengan hadis yang lain tidak akan bertentangan selama-lamanya. Dan ingat bahwa Al-Quran dengan Quran tidak akan bertentangan. Al-Quran dengan Sunnah tidak akan bertentangan. Al-Quran, Sunnah dengan Sunnah tidak akan bertentangan. Dan Al-Quran dan Sunnah dengan akal manusia tidak akan bertentangan selama-lamanya. Ya nggak mungkin bertentangan. Cuma kadang-kadang kitanya yang belum paham. Kitanya yang belum paham. Maka kita tanya kepada orang yang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana tentang kiat memahami pelajaran yang disampaikan pada poin yang keempat, yaitu tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan. Iya memang ada murid yang ustadznya sedang jelaskan tanya. Memang awalnya afwan, tapi isinya ganggu ustadznya. Afwan ustadz, maksudnya apa? Ustadznya lagi jelaskan, akhirnya pelajaran yang akan disampaikan lupa. Karena diinterupsi sama muridnya. Diinterupsi terus sama muridnya. Ini mengganggu. Dan akhirnya dia nggak paham, murid yang lain nggak paham. Tunggu sampai selesai kajian, tanyakan. Kalau umpamanya berkaitan dengan masalah pribadi atau rumah tangga, jangan ditanyakan di umum. Antum ketemu dengan ustadznya, ustadz ada masalah, saya minta nasihat gimana? Bukan di umum, supaya tidak terbuka aib itu di depan umum. Kami bersama teman-teman menuntut ilmu. Di antaranya bahasa Arab. Kemudian sekarang ini tadinya awalnya paham, sekarang tidak paham. Kenapa? Ya bisa karena faktor muridnya memang bebel, nggak paham, ya bahlul lah, bodoh muridnya. Atau yang kedua gurunya nggak bisa atau nggak mampu untuk mengajarkan dengan baik. Bisa salah satu. Atau gurunya sudah mengajarkan baik, tapi muridnya memang tidak sabar. Sudah mengajarkan dengan baik. Muridnya banyak dosa dan maksiat sehingga terhalang dia untuk mendapatkan ilmu. Saya sebutkan tadi bagaimana Imam Syafi'i hilang hafalannya. Lalu Imam Syafi'i itu hafal Quran, hafal Muwatta' Malik, tapi ada sedikit hilang hafalannya, mengadu kepada Imam Waqi. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi memberikan nasihat, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah enggak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian dia tidak paham karena mungkin dia banyak dosa dan maksiat. Bagaimana kita menuntut ilmu atau mengatur ilmu, belajar tentang tajwid, tafsir Quran, bahasa Arab? Ya tinggal kita atur waktunya. Artinya tinggal kita berusaha untuk mengatur ilmu-ilmu ini yang sifatnya kifayah dari ilmu-ilmu alat. Ya. Kita berusaha nahwu, sorofnya, ilmu hadis dan segala macam. Ya kita belajar, tinggal kita waktunya kita atur. Tapi memahami tentang akidah, tentang tauhid lebih dahulu daripada yang lain. Memahami tentang bagaimana kita wudu, kita sholat, bagaimana kita berdagang, ya lebih dahulu daripada yang lain setelah tauhid itu. Jadi kita tinggal ukurannya dari ilmu-ilmu itu untuk kita. Bagaimana cara mendakwakan atau mendidik istri bila mana istri selalu lupa dengan apa yang sudah diajarkan. Kalau dia ingat terus, bukan perempuan namanya. Yang namanya perempuan, nisa, niswan, nasiyayansa, lupa. Bahasa Arab, nasiyayansa, lupa. Perempuan ya lupa, diingatkan 100 kali, ya lupa terus. Makanya kita harus sabar. Sabar. Perempuan ya sering lupa, diingatkan terus lupa. Dan juga Nabi menyebutkan bahwa perempuan diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu paksakan, dia akan patah. Dan patahnya cerai. Kalau kamu biarkan, dia akan tetap bengkok. Kata Nabi apa? Fadariha ta'ish biha. Fadariha, bergaul dengan cara yang baik pada dia. Kamu akan hidup bersamanya. Tapi kalau kamu gak sabar, tetap memaksakan kehendak, maka akan terjadi perceraian.
Maka disuruh sabar oleh Rasulullah SAW. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran, dalam surah At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah menyebutkan, wahai orang beriman, sungguhnya sebagian dari istri kamu dan anak kamu musuh bagi kamu. Kemudian Allah katakan, seandainya kamu maafkan, kamu ampuni, Allah Maha Pengampun penyayang. Maka disuruh untuk memberikan maaf. Allah yang menyuruh kita memaafkan. Nggak bisa katakan, kamu saya sudah ingatkan ratusan kali, nggak mau ingat. Ya perempuan seperti itu. Atau suaminya ikut jadi perempuan juga nantinya. Dia harus sabar. Harus sabar. Itu perempuan. Dia sering lupa. Diingatkan ya lupa lagi. Diingatkan lupa lagi. Harus sabar. Itu wajar. Kalau dia lupa wajar. Maka disuruh kita untuk memahami. Makanya kita selalu mohon kepada Allah agar dia diberikan kebaikan. Makanya ketika seorang menikah. Begitu selesai akad nikah. Disuruh apa? Kata Nabi. Berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabata wa udzubika min syarri wa syarri ma jabata. Ya Allah, aku minta kebaikan tabiat yang dia bawa dan aku berlindung dari kejelekan tabiat yang dia bawa. Tetap kita nasihati. Cuma kadang-kadang timbul tabiat yang jelek. Kadang-kadang juga dia lupa dengan apa yang disampaikan. Wajar, ingatkan lagi. Dan jangan kita menyebut-nyebut apa yang sudah lalu. Saya sudah ingatkan kamu nggak mau ingat. Ingatkan lagi terus. Dan nggak apa-apa kita ingatkan berulang-ulang nasihat itu kepada dia. Dan doakan agar dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah wanita bekerja di luar rumah untuk membantu biaya anak? Sebenarnya yang wajib mencari nafkah itu adalah suami. Yang wajib mencari nafkah adalah suami. Yang Allah memerintahkan suami ini untuk mencari nafkah wajib. Maka seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya adalah orang yang berdosa. Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man yaqul. Cukuplah seorang itu berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Maka di antara kelebihan laki-laki atas perempuan dengan sebab dia memberikan nafkah, di antaranya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Allah berfirman, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Dengan sebab Allah melebihkan laki-laki di antara wanita dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa yang wajib mencari nafkah laki-laki. Itu yang wajib. Nah sekarang alasannya karena ya kurang biaya hidup. Kalau kurang biaya hidup semua juga mengalami demikian. Yang disuruh bagi wanita untuk diam di rumah. Yang menyuruh untuk diam di rumah siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan adalah kalian diam, tinggal di rumah-rumah kalian. Allah menyuruh siapa? Wanita tinggal di rumahnya. Bukan keluar. Dan jangan kalian keluar, terbuka aurat kalian seperti orang-orang jahiliyah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Al-mar'atu 'auratun idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu." Wanita adalah aurat. Apabila dia keluar dari rumahnya, maka diiringi oleh syaitan. Fitnah. Untuk sholat aja sholat. Sholat ini ibadah. Sholat, sebaik-baik amal adalah sholat. Untuk perempuan disuruh di mana? Di rumah. Kalau dia ingin ke masjid, tapi yang terbaik di rumah. Kita melarang, tidak boleh. Boleh istri kita, nggak boleh kita larang dia ke masjid. Tapi kita ingatkan bahwa rumah lebih baik buat mereka. Rasulullah bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lakunna." Jangan kamu larang, jangan kamu cegah perempuan-perempuan itu untuk pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Untuk ibadah saja disuruh mereka ke masjid.
Disuruh mereka di rumah untuk ibadah di rumah. Nah sekarang cari nafkah, yang sudah jelas dia keluar, dilihat oleh laki-laki. Kemudian juga mencondongkan laki-laki. Kemudian juga berbicara dengan laki-laki. Dan lain fitnah-fitnah banyak. Dan fitnahnya wanita, fitnah yang terbesar bagi laki-laki. Rasul bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Muttafaqun alaih. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Wanita, fitnah yang besar. Maka dengan dia keluar rumah, itu fitnahnya besar buat laki-laki. Bahkan banyak yang terjadi, yaitu selingkuh. Si wanita ini sudah punya suami. Sampai kemudian berbuat zina dengan teman rekan kerjanya. Fitnah. Bahkan juga ada laki-laki juga yang terfitnah berbuat zina. Bukan dengan dia, tapi terlihat wajahnya dia yang cantik. Bentuk tubuhnya. Sebab wanita menghadap dengan gambar syaitan. Kata Rasulullah, membelakangi dengan gambar syaitan. Dengan dia keluar rumah, fitnah buat laki-laki. Makanya disuruh dia di rumah. Adapun alasannya untuk yang lain, itu suami bisa mencari. Dia harus bandingkan. Antum lihat, ya, tukang beca yang anaknya 5, 3, istri di rumah, cukup. Kok ini yang kerja gajinya besar, kok nggak cukup? Masa istrinya disuruh keluar, ya, untuk mejeng kepada laki-laki, untuk mengumbar auratnya kepada laki-laki, untuk menampakkan kecantikan wajahnya kepada laki-laki. Mesti kalau dia punya rasa haya di suami dan rasa ghairah cemburu, suruh istri itu di rumah. Di rumah, cukup di rumah. Ini anjuran dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Dan mafsadanya banyak. Mafsadah perempuan keluar rumah itu banyak. Di antaranya saya sebutkan ada kurang lebih ada 10 atau mungkin 15 di buku saya Panduan Keluarga Sakinah. Saya sebutkan di situ bagaimana mafsadah perempuan kerja atau keluar rumah mencari nafkah. Itu saya sebutkan mafsadahnya. Saya sebutkan dari penjelasan para ulama. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Sudah selesai tanya jawabnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum sekalian. Yang belum terjawab saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan. Dan juga Allah memberikan hidayah taufik untuk menunjuki kita kepada adab yang mulia, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan semua yang kita kaji ini bermanfaat dan kita amalkan dan menjadi amal saleh kita dan juga menjadi timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.